umumnya itu ketika mendeskripsikan Tuhan, itulah terjadi mazhab-mazhab itu, Jabariyah, Qadariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Murji'ah, kan begitu. Itu persepsi mereka tentang Tuhan yang berbeda-beda. Mu'tazilah mengatakan Tuhan ini, Allah itu menciptakan manusia, diberi akal, diberi pikiran, diberi hati, diberi anggota badan, diberi energi, diberi roh, berjalan sendiri. Allah tidak intervensi. Allah menyuruh berbuat baik, Allah melarang berbuat jahat. Kalau dia berbuat baik atas pilihannya akan dikasih pahala, kalau dia berbuat jahat atas pilihannya diberi siksa. Kalau Jabariyah semuanya Allah yang menentukan. Kalau ahli sunnah ada qada mubram, ada ghairu mubram, ada yang ini filosofis semuanya itu. Saya kira walau bagaimanapun udahlah, kita nggak usah saling menyalahkan. Pada beli baru ya barangnya lah, iya kan? Nah, sampai di dalam Al-Quran sendiri ketika ada cerita dialog antara Allah, Adam, Iblis dan malaikat, dikiranya itu Allahnya duduk di sana, malaikatnya di situ, Adamnya di sini, terus tuding-tudingan kok perasaannya. Begitu kan dalam imajinasi, maka seperti itu. Memangnya Nabi Adam melihat Allah? Memang Iblis melihat Allah? Memang malaikat Allah? Siapa yang pernah melihat Allah? Udah nggak usah jauh-jauh. Ibu-ibu bisa ngelihat sembahyang nggak? Bisa ngelihat sholat nggak? Sholat bisa dilihat nggak? Yang dilihat apa? Orang yang sedang sholat. Di sekitar kita ini banyak yang tidak dilihat. Kalau kentut mah tidak bisa dilihat, tapi kan dicium bisa, ya kan begitu. Suara dilihat tidak bisa, dicium tidak bisa, tapi bisa didengar. Artinya apa saja yang kita tangkap dengan salah satu panca indera kita, itu kan namanya fisik, betul enggak? Kalau yang benda-benda kelihatan mata ini namanya fisika konvensional. Kalau benda-benda yang tidak terlihat mata namanya partikel. Selanjutnya, lalu Allah itu seperti apa? Ada di mana? Bagaimana? Ini kan dulu orang itu kan ingin meragakan Tuhan. Maka ketika mereka membuat patung-patung itu, lalu ditegur oleh Allah, kenapa engkau menyembah patung? Mereka menjawab, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala, itu hanya mediator saja kok untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah makanya agama-agama yang Tuhannya kelihatan mata, berbentuk berhala, ketika mereka melakukan ritual sembahyang itu bisa nangis, Bu, karena betul-betul kelihatan Tuhannya. Tapi orang Islam jarang yang sholat sambil nangis tuh. Apa sebabnya? Nggak kelihatan. Nah, itulah makanya Tuhan tidak usah diimajinasikan, laki atau perempuan, besar atau kecil, jangan dimasukkan warnanya kayak apa, merah, putih. Tuhan di luar kemampuan akalmu menjangkau. Paham? Tuhan tidak bisa ditangkap dengan panca indramu. Allah itu ada. Allah kalau ingin membuat sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi artinya sudah, jangan laki atau perempuan, besar atau kecil, rambutnya keriting atau lurus, dia jadi secara fisik. Tuhan itu bukan seperti itu. Dia ada di mana saja, tidak ada ruang-ruang kosong, tidak ada Tuhan, semua Tuhan ada.
Di mana kedekatannya lebih dekat dari urat nadimu. Paham deh? Saking paraknya sampai beli katon. Allah itu zahir. Nih, saya mau nanya, kolong adanya di mana? Ada di mana kolong? Longan ini ada kolongan. Ini sorapa? Soramben. Longan anak beli. Ada nggak longan? Ada. Di mana? Di bawah ranjang. Ranjang ada, longan ada. Yang wujud hakiki itu amben apa longan? Ketika ambennya diangkat, longannya perginya kemana? Jadi wujud kita ini ibaratnya sama dengan longan. Adanya ini itu keberadaan yang nisbi. Kita ini sebetulnya nggak ada sebetulnya. Kita ini bayang-bayang, kita ini longan sebetulnya. Yang ada hanya Allah kok. Nih. Jadi ketika kita ingin membuktikan Allah, jangan mencari bukti. Nggak mungkin ada bukti. Allah tidak bisa dibuktikan dengan alam ini. Percaya nggak? Karena Allah itu wajibul wujud, wujudnya hakiki. Tapi kalau alam ini minal mumkinat, biar terminologinya mumkinat, tidak mungkin mumkinat dijadikan dalil kepada wajibul wujud. Mumkinatul wujud tidak bisa dijadikan dalil untuk membuktikan keberadaan wajibul wujud. Kita membuktikan amben bukan dengan longan. Oke, kita belajar tauhid Bu ya, belajar dulu ya. Percaya Allah ada? Mana buktinya? Ada langit, ada bumi, betul. Exactly, seperti itu. Ini untuk anak-anak kecil yang SD kelas 1 sampai kelas 6 padu asal manjing. Tapi kita yang sudah kaplak-kaplak ini, ngerti kaplak kok? Iya, jangan jadi anak kecil lagi, pakai logika dong. Masa langit bumi sebagai bukti adanya Allah? Gimana, nggak mungkin. Ini kerapuhan sekali, rapuh sekali. Oke, kita uji. Sebelum Allah bikin langit, bikin bumi, alam ini kan baru terjadi teori Big Bang oleh George Lemaitre. Itu kan 14 miliar tahun yang lalu ada ledakan besar, ya, sehingga berkembang menjadi the extending universe, alam semesta yang mengembang semuanya ini. Alam ini mengembang, ya, bintang-bintang itu mengembang. Ada yang mendekat menjauh. Dari mana kita bisa tahu bintang itu mendekat atau menjauh? Kita pakai kaca reflektor. Nanti kita lihat cahaya bintang itu. Kalau bintang itu berwarna merah, berarti bintang itu menjauh. Kalau bintang itu warnanya biru, maka bintang itu mendekat. Alam semesta terus mengembang. Itu umurnya baru 14 miliar tahun. Nah, sebelum adanya Big Bang, sebelum Allah bikin langit bumi isinya, Allah ada nggak? Ketika saya tanya Allah ada nggak, buktinya mana? Engkau akan kehilangan bukti ketika ditanya Allah ada atau tidak. Ketika Allah belum bikin langit bumi, Anda tidak punya bukti. Oke? Paham bikin? Kedua, apabila nanti kiamat langit bumi digulung semuanya dan Allah berkata limanil mulkul yaum, siapa yang paling berkuasa di sini? Sudah nggak ada makhluknya. Lalu saya tanya, masih yakinkah Allah ada? Mana buktinya? Melongo nggak? Kenapa melongo? Nggak ada langit, nggak ada. Anda akan terpaksa mengatakan Allah tidak ada karena buktinya nggak ada. Allah tidak perlu dibuktikan, tetapi dengan Allah sebagai bukti membuktikan adanya alam semesta ini. Jadi kita ini ibaratnya kayak
longan, tapi jangan diterusin nih. Jare bu ya gusol itu kayak amben ngaco sih remah. Jangan menyimpulkan sendiri. Nah artinya nanti ketika Anda nanti di akhirat ditanya oleh malaikat, mana buktinya Allah? Bingung. Tapi saya membuktikan adanya Allah bukan dengan logika saya, tapi dengan rasa saya. Ketika malaikat menanyakan, engkau yakin Allah ada? Yakin. Mana buktinya? Aku yang merasakan wahai malaikat. Itu persoalan.